mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sehantarkan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami memohon hikmat Tuhan, berkat Tuhan agar kami memahami apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Tuntunlah melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti setiap firman yang Kau berikan. Sehingga hidup kami bersukacita karena mendapatkan kebenaran, sapaan penuh kasih dari firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini kita ambil dari Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Shalom. Damai Tuhan beserta Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Apa kabar hari ini? Baik ya. Hari ini tema ibadah kita adalah mengalirkan kasih. Nah, mengalirkan itu suatu kata yang menggambarkan kondisi yang terus-menerus, continue, tetap, tetapi juga dalam kondisi yang tenang, bukan bergolak. Ya, seperti misalnya kalau sesuatu yang mengalir tenang itu air di sungai, misalnya ya. Nah, itu menggambarkan air yang mengalir tetap, kemudian juga menyenangkan dan jernih, itu mengalir. Nah, kalau mengalirkan kasih berarti kasih itu terus berlangsung, tetap, continue, dalam kondisi yang menyenangkan, membuat hidup damai dan sejahtera. Nah, menurut Mahatma Gandhi, dia berkata bahwa seseorang berbuat kasih itu dilandasi oleh dua hal. Yaitu yang pertama karena perasaan takut. Nah, yang kedua adalah ya memang meluap karena dasar kasih itu sendiri. Nah, bagaimana penjelasannya mengalirkan berbuat kasih kok dasarnya karena takut? Itu penjelasannya yaitu orang yang melakukan tindakan kasih tapi karena perasaan takut, misalnya karena takut dengan atasannya, takut dengan orang yang lebih berkuasa. Jadi kalau ada atasannya, ada orang yang lebih berkuasa, dia berbuat baik, dia berbuat kasih, mengasihi. Nah, sementara ketika tidak ada atasannya dan dia berada di depan bawahannya, dia berbuat seenaknya, tidak berbuat kasih, bahkan menindas. Nah, semestinya tindakan orang percaya tidak seperti ini ya, tetapi dilandasi oleh suatu kasih yang terus-menerus mengalir dalam hidupnya. Nah, seperti firman Tuhan misalnya di dalam Yohanes 7 ayat 38 itu dikatakan demikian. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci,
dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Jadi bayangkan, ketika seseorang itu memiliki kasih, memiliki keselamatan, kasih Tuhan yang diperoleh karena percaya kepada Tuhan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Jadi inilah mengalirkan kasih seperti aliran air hidup, sungai yang menghidupi kehidupan yang penuh kasih, penuh berkat, penuh damai sejahtera. Nah, orang yang akan mampu mengalirkan kasih seperti firman Tuhan dalam bacaan Injil kita adalah jika kamu mengasihi aku dan menuruti segala perintahku. Nah, sebuah syarat seseorang akan mampu memiliki kasih Allah jika kita mengasihi Tuhan dengan menuruti segala perintahnya. Ya, kita memang dalam kehidupan ini bukan kehidupan yang mudah untuk mewujudkan kasih. Sebab kasih ini dalam kondisi yang kita hadapi kadang-kadang tidak mudah, penuh tekanan, penuh hambatan, penuh rintangan. Jadi orang yang bisa mengalirkan kasih, yang bisa mengalirkan aliran air kehidupan, tentu harus orang yang sudah menghayati, memiliki kasih itu sendiri. Jadi ibarat sungai, dia tidak kekeringan, sehingga dia bisa mampu mengalirkan kasih. Ya bagaimana mungkin kalau dia sendiri kekeringan dalam kehidupan rohaninya, kok akan mampu mengalirkan kasih? Kan tidak mungkin. Jadi orang yang dalam kondisi kekeringan pasti yang terjadi justru minta diperhatikan, minta dikasihani. Nah, maka mari kita refleksi juga langsung, apakah hidup kita selama ini sudah mampu mengalirkan kasih atau belum, atau justru yang banyak justru minta diperhatikan, minta dikasihani. Nah, kita tidak perlu khawatir dalam kondisi ini, sebab kita dimampukan oleh Allah seperti di dalam ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, serta Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, dalam kelemahan kita, Allah memampukan kita memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Nah, dalam bahasa aslinya, penolong ini adalah Parakletos. Dalam bahasa Yunani, Parakletos ini berarti seseorang yang dipanggil datang untuk menolong pada saat kesulitan. Jadi ketika kita kesulitan, Roh Kudus ini menolong kita. Nah, orang Yunani menggunakan kata Parakletos ini untuk menunjuk ke beberapa hal. Misalnya, seorang saksi yang dipanggil untuk membela tertuduh di pengadilan. Kemudian juga seorang pengacara untuk membela tertuduh secara hukum. Bisa juga seorang ahli yang dipanggil untuk memberi nasihat pada situasi tertentu, atau seorang yang dipanggil untuk memberi semangat pada kelompok serdadu yang patah semangat. Jadi inilah fungsi penghibur, Parakletos, menolong. Ya namanya saja penghibur, tentu kan dia menghibur orang yang sedih, orang yang lemah, orang yang tidak semangat. Nah, roh ini diberikan sebagai penolong kita menghadapi segala kesulitan. Ya, kesulitan dalam mengalirkan kasih memang tidak mudah. Apalagi dalam situasi sekarang ini ya, di mana orang rentan menghadapi berbagai tekanan, kehidupan yang penuh dengan tekanan, mungkin stres, mungkin depresi, menghadapi berbagai kesulitan karena pandemi corona. Tapi kita diingatkan untuk tetap berbuat baik dan jangan jemu-jemu. Nah, kita diingatkan oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 14 demikian. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Jadi tetap diajak untuk mengalirkan kasih dalam situasi sesulit apapun, dalam situasi tidak menguntungkan seperti apapun. Justru sekarang inilah situasi di mana kita diuji
apa kita mampu mengalirkan kasih atau tidak. Nah, hal ini kita teringat akan kata-kata seorang pendeta Basuki Probowinoto, pendiri Universitas Kristen Satya Wacana, di mana waktu itu dia mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu mengalami sindrom minority complex atau sindrom atau ketakutan yang kompleks yang banyak berkaitan dengan status minoritas orang Kristen waktu itu, sehingga apa-apa takut, apa-apa tidak khawatir, jangan-jangan gitu ya, sudah kita tuh kecil, jangan macam-macam, menurut saja pada kekuasaan, pada penguasa gitu ya, jangan banyak bertingkah, nanti dihambat dan sebagainya. Nah, perasaan ini juga hampir mirip dengan apa yang dinasihatkan oleh Petrus tadi, di mana waktu itu orang-orang Kristen pada zaman Rasul Petrus itu mengalami penganiayaan yang luar biasa pada zaman Kaisar Nero. Maka Rasul Petrus seperti yang saya katakan di depan, jangan takut dan gentar, tetap lakukan kebajikan dan kebaikan. Nah, Bapak Pendeta Basuki Probowinoto ini mengatakan tidak perlu mengalami sindrom minoritas kompleks, tapi jadilah orang Kristen yang sekalipun minoritas menjadi berkat untuk lingkungannya, untuk bangsanya, sehingga diajak untuk menjadi kreatif minority, sekalipun kecil tapi tetap kreatif, tetap survive, tetap menjadi berkat bagi orang lain, bisa mengalirkan kasih. Nah, inilah sebetulnya ajakan yang diberikan Yesus Kristus ketika dia menjadikan seorang penghibur atau parakletos. Untuk apa? Mengalirkan kasih kepada sesama, kepada siapapun. Untuk itu di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15-17 dikatakan di sana demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi melalui surat 1 Petrus 3 ini kita diajak untuk yang pertama dipanggil untuk hidup kudus, hidup setia, hidup taat. Sebab kekudusan ini akan mampu mencerminkan citra kasih Allah kepada sesama. Yang kedua, kita dipanggil untuk bertanggung jawab atas hidup yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan dengan dasar kebenaran, tetapi dengan cara-cara yang juga sesuai kasih, lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani yang murni. Dan yang berikut adalah kita terus diajak untuk mengalirkan kasih, berbuat baik, sekalipun dalam kondisi yang penuh kesulitan. Nah, sekarang ini kan semua orang, hampir semuanya mengalami dampak dari pandemi corona ya. Kalau ditanya apakah ada yang tidak kena dampak, ya berarti semua kena dampak ya. Entah kecil entah besar, semua kena dampak dari pandemi virus corona, baik dampak psikologi, dampak ekonomi, dampak keuangan ya. Ya mungkin dampak alam tidak berpengaruh ya, maksudnya ya alam tetap tumbuh, pada waktu ditanam panen tetap panen ya. Tapi kondisi ini mau tidak mau kan menyulitkan banyak orang. Apalagi yang sebelum pandemi corona sudah hidup sulit ya, semakin sulit. Nah, tetapi bukan berarti kita harus berhenti berbuat kasih, mengalirkan kasih. Apalagi kalau kita sudah memiliki keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Nah, tentu persoalannya mengalirkan kasih itu kan ibarat air, menyegarkan, membuat damai sejahtera. Tentu bukan hanya materi ukurannya. Ya, doa, nasihat, kemudian ekspresi, kemudian perilaku, kata-kata yang menghibur, yang menguatkan. Itulah aliran-aliran kasih yang senantiasa harus kita sebarkan, sehingga harapannya lingkungan sekitar menjadi hijau, menjadi subur,
menjadi penuh damai dan sejahtera. Inilah saudara-saudara panggilan kita pada hari ini, di mana kita terus dipanggil oleh Tuhan untuk mengalirkan kasih dalam hidup kita, dan kita percaya sebab Tuhan mendampingi kita, memberikan penolong yang setia, penghibur yang setia, yaitu Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.